Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channelku. Semoga kalian sehat selalu. Untuk zodiak Virgo, kita lihat ada energi yang berantakan, sedikit kecewa, ada yang sedang terluka, dan juga ada energi yang pelupa di sini. Siapa yang pelupa? Kalian atau orang yang sedang kalian fokuskan di sini ya? Wow. Siapa yang sedang berdoa di sini, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ingin adanya keajaiban yang turun ke dalam kehidupanmu di sini. Ya. Keajaiban ini membuatmu, aduh, ini benar-benar sedih nih ya, sedih banget ini. Apa yang membuat kalian merasa terluka di sini, sehingga kalian begitu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon sesuatu keajaiban, memohon sesuatu yang sifatnya itu terwujud gitu ya dalam mimpimu. Di sini kalian mengingat seseorang ataupun ada energi di luar sana, seseorang yang mengingat kamu begitu dalam dan terluka ketika kalian pergi. Gambarmu, fotomu gitu masih dia simpan di HP-nya ya. Ada di sini yang merasa hancur ya. Keadaan yang hancur mungkin, atau kalian sudah hancur di sini dengan beberapa kejadian-kejadian yang amat menyakitkan tentang energi seseorang ataupun energi kamu di sini ya. Ada seseorang di sini di luar sana yang ingin mencarimu, datang ke rumahmu di sini. Diam-diam dia di sini memperhatikanmu, Virgo. Apa yang terjadi? Apakah dia mengkhianatimu dengan menghadirkan pihak ketiga di sini? Ya. Dan di sini merasa kalian harus pergi meninggalkan koneksi ini. Seperti itu. Ada energi yang melelahkan karena kalian sudah terlalu banyak ya di sini memperjuangkan sesuatu hal yang kalian di sini tidak dihargai. Sementara seseorang yang sudah kalian tinggalkan di sini tiba-tiba kecarian ya, banyak ketakutan dalam hidupnya. Karena tentang the tower moment membuat dia takut. Siang dan malam takut di sini, takut akan kalian pergi dengan orang lain atau kalian pergi dengan selama-lamanya gitu, nggak akan kembali lagi. Akhirnya seseorang itu mengambil langkahnya untuk mengatasi kesedihan itu dengan kesendirian. Gitu. Mungkin ada ketidaksengajaan juga dari pacar kamu di sini yang dia mungkin nggak sengaja pergi sama siapa. Mungkin kalian merasa bahwa dia itu telah menggantikan kamu dengan siapa di sini ya. Tapi ya sehari 2 hari, mungkin sebulan 2 bulan dia menunggu kabar, ternyata kalian gak nongol-nongol gitu ya. Akhirnya dia berdoa memohon keajaiban agar kalian mau kembali menerima dia lagi gitu. Dan kalau seandainya ini tidak dia lakukan, dia akan datangin kamu di sini. Kenapa sih mau ngedatangin kamu? Karena dia merasa kamu adalah sosok seseorang di sini yang membuat dia itu bahagia ya. Ya, banyak pengorbanan di sini yang sudah kalian lakukan selama bersama dengan dia. Ya, pemberianmu ataupun pengorbananmu di sini menggores gitu ya di dalam jiwanya, terukir nama kamu di situ. Kena banget ke perasaannya. Dan dia merasa bahagia banget saat itu. Saat kalian mencoba untuk membahagiakan dia dengan semampu kalian gitu ya. Kebersamaanmu dengan dia membekas di sini, memberikan makna yang cukup dalam karena kamu adalah the sun di sini. Ya, ketika dia kehilangan kamu, dia kehilangan cahaya dalam hidupnya. Karena ketika kamu gak ada, yang dia rasakan dia seperti ada turun salju yang gak pernah henti-henti berminggu-minggu gitu. Saljunya turun ya ke dunia ini, menyelimuti kegelapan, menyelimuti perasaannya yang hampa. Karena seseorang yang dingin, yang on off gitu, dia butuh seorang yang ceria.
Karena matahari itu turun ke bumi untuk menghangatkan. Terus kalau misalnya hujan salju ya, hujan biasa kita di Indonesia, di luar negeri kalau nggak ada matahari kapan cairnya? Ya, berarti seseorang ini sangat membutuhkanmu dan kalian sebagai the sun, membawa sumber kehidupan untuknya. Wajarlah kalau seandainya dia memohon keajaiban untuk supaya kalian mau kembali terkoneksi dengan dia gitu, ya. Seperti itu. Sampai mungkin dia mau bawa kendaraan, dia lupa naruh kunci mobilnya, ya. Dia lupa nyimpen HP-nya di mana, saking dia jadi ke-trigger, mungkin kalian nggak ada di kontaknya dia, tiba-tiba kalian ngeblokir, ataupun kalian di sini yang diblokir sama orang tersebut. Bisa vice versa ya. Oke. Sementara gini, kakak, menurut kamu, kakak, aku sendiri dulu. Kenapa? Aku terlalu cinta sama dia, Kak. Dan aku di sini nggak mau kalau hatiku tuh nanti tambah sakit. Karena kalian pernah mengalami kekecewaan yang serupa di masa lalu dengan orang ini. Ciri-cirinya hampir sama dengan mantanmu yang dulu ini, sepertinya orang yang sedang terkoneksi dengan kamu di sini ya. Ya. Dia cukup manipulatif ya, cukup bergairah, tapi ya dia manipulatif, banyak kebohongan, banyak kepalsuan gitu. Banyak yang dia sembunyikan juga. Ya akhirnya sini kalian lelah. Ya, kenapa sih nggak jujur aja? Jujur tuh nggak capek. Jadi orang jujur itu ya kan tenang gitu. Sedangkan ketika kalian sendiri, kalian lebih seimbang, lebih bisa memantapkan waktu, memantapkan segala kualitas kehidupanmu gitu ya. Membersihkan semua energi negatif, kelelahan-kelelahan yang selama ini kalian bersama dia itu cukup lelah. Tau nggak guys ya, mental itu kena loh. Kalau misalnya kalian tuh biasa jujur, ketemu sama orang yang nggak jujur, capek banget. Karena gini ya, orang yang biasa dia membohongi kamu, kamunya capek. Karena kamu kehilangan energi negatif, kamu kehilangan energi positif. Ya akhirnya kamu menarik diri, menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari cahaya ilahiyah yang bisa menyembuhkan dan mengembalikan mentalmu di sini biar kamu seimbang lagi ya. Kamu lelah, capek di sini, sakit kamunya ya. Banyak manipulatif. Makanya orang yang nggak jujur dalam hidupnya dia capek. Capeknya kena ke kamu. Biarkan ya dia sendiri dulu lah ya. Mungkin dia udah biasa, dunianya udah kayak gitu. Dia belum bisa melepaskan kebiasaannya. Tapi di sini kalian ya, ada twin flame ya. Sama-sama sayang, sama-sama cinta, sama-sama saling membahagiakan satu sama lain. Kalian ketemu sama dia, dia bahagia. Dia juga ketemu sama kamu gitu ya, senang, dan kamu juga benar-benar ngerasa sama-sama senang di sini, sama-sama happy lah. Dan ingin merayakan segala sesuatu. Energi kamu bilangnya gini, oke, nunggu dulu waktu deh. Kamu bereskan dulu semua pikiran-pikiran kamu. Kamu bereskan dulu hidup kamu gitu. Menurut kamu, sama dia ngomong gitu, kamu dalam hatimu ya. Bereskan aja dulu lah hidupmu lah, kayak gitu. Kamu gak mau kamu kebawa-bawa masalah-masalahnya dia. Sedangkan masalah kamu juga belum beres-beres ya. Kamu masih belum bisa maksimal. Kamu belum keumuran gitu loh. Kalau misalnya terlalu banyak hal yang kamu pikirkan, sementara kamu pun di sini sedang mencoba untuk mengatasi problematikanya, kamu di sini itu belum kuat untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu mesti masing-masing, tapi di sini saling terhubung. Ya, si twin flame biasanya salah satu mesti narik diri buat introspeksi diri, menguatkan diri kepada cahaya ilahiyah supaya apa? Energi negatif yang selama ini kalian hadapi akan berkurang. Dan temenmu ataupun siapapun di sini ya, sahabatmu ataupun orang-orang sekitar, termasuk orang yang terkoneksi dengan kalian ini, yang kalian cintai ya, otomatis yang kalian fokuskan, dia akan terbawa energi kamu yang benar-benar spiritual juga. Kalian gak bisa memaksain orang itu untuk berspiritual. Kalian gak bisa memaksakan orang tersebut untuk sama-sama juga bisa baik sama kamu. Kamu mundur dulu. Kamu perbaiki dulu apa yang ada di dalam diri kamu, biar nanti energi bekerja buat dia. Kenapa kekuatan doa di sini yang melelahkan,
bisa membuat kamu lebih tercerahkan. Karena apa? Ada harapan. Jadi jangan sampai jauh dari harapan. Sekecil apapun kita harus punya harapan. Kalau kita nggak punya harapan, itu dosa ya. Jangan putus asa dengan pasangan-pasanganmu di sini yang dulu-dulu ataupun pasangan yang sekarang yang bikin kalian tuh stuck. Kalau ada masalah, kalian mundur dulu, berhenti dulu sejenak. Kalau misalnya perjalanan kamu lagi bawa kendaraan ini hujan, kamu berhenti dulu. Kalau emang benar-benar di sini bikin kamu lelah, ya kamu bisa lihat cuacanya gimana dulu nih, ya. Ada energi yang kelelahan di sini, kalian harus kembali ke dalam dirimu di sini, ya. Karena kalian terhubung sama satu sama lain. Ini cuman masalah waktu, ya. Oke, di sini ada the bottom of the deck-nya. Kalian mencoba untuk pergi dari koneksi ini. Kalian kayaknya udah nggak sanggup. Kalian udah nggak sanggup untuk meneruskan hubungan ini. Akhirnya kalian menarik diri dan pergi, ya. Pergi dengan membawa kesedihan, tapi ada kebebasan. Tapi kalian masih mengingat dia, ya, masih melirik ke dia gitu, ya. Kalian belum sepenuhnya maju, tapi kalian udah moving forward, ya, udah melangkah. Kalian udah melangkah di sini, walaupun satu langkah kecil, ya. Kalian nggak mau dihadapkan oleh situasi di sini. The bottom of the deck-nya, kamu nggak mau banyak pihak-pihak yang membuat kamu lelah. Karena bukan sama dia aja kalian lelahnya, ya, sama sesuatu hal yang mungkin kehidupannya yang nggak sefrekuensi ataupun belum sefrekuensi gitu, ya. Tapi vibrasinya ada kesamaan kayak sama-sama sayang, sama-sama cinta, sama-sama suka. Tapi pacarmu ini atau orang yang sedang kalian fokuskan belum sekuat kalian dalam mengatasi problematika kehidupanmu, belum sekuat kalian dalam berspiritual, ya. Masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang kurang baik di sini. Ada the devil, ya, ada pemanfaatan juga. Ada yang memanfaatkan dirimu, tubuhmu, uangmu di sini, ya. Jadi kalian yang masih belum jauh dalam berhubungan bersama dengan seseorang tersebut, lebih baik kalian mundur dulu, ya. Kalian harus bisa menjaga diri dengan baik, menjaga akidahmu di sini, ya. Karena orang tersebut itu sangat mencintai kamu, tapi dengan cara dia yang belum dewasa, bikin kamu lelah di sini. Oke, kita klarifikasi apa yang akan terjadi selanjutnya gitu, ya, untuk 1 minggu ke depan. Ada kabar apa dari dia, ataupun apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, ataupun apa rencanamu ke depan setelah kamu meninggalkan dia, ya. Ada energi kehancuran, ketakutan yang amat luar biasa. Dia nggak mau kalian ini kayaknya, ya, ditinggalkan dengan apapun alasannya. Dia nggak mau kamu pergi. Kenapa? Karena kamu sangat menyayangi dia. Kamu adalah kekuatan dia dalam menjalani kehidupan ini. Di sini terbagi dua nih perasaannya, terpecah belah gitu. Atau kalian punya dua pilihan di sini, ya. Kita tarik aja di sini, ya. Kalian sebagai seseorang yang menyayangi dia tulus, sejahat-jahatnya dia, seburuk-buruknya dia gitu, kalian bisa menaklukkan perasaannya. Karena dengan kasih sayangmu ini dia bisa berubah, cuman perlu waktu, ya. Perlu waktu gitu. Kalian juga harus sabar di sini. Kalau kuat ya sabar. Kalau nggak kuat ya udah tinggalin. Kakak mah nggak maksa. Yang penting emang kalian udah benar-benar kuat aja ninggalinnya gitu. Kalau kakak lihat sih, ya, kalian itu nggak bisa putus, ya. Dan balik lagi, dan lagi. Coba. Oke. Untuk energi seseorang yang telah merasa bersalah itu apa? Dia ingin bangkit. Atau ketika dia bertemu denganmu, dia punya rasa di sini yang bangkit dari kesedihan. Dia lagi terpuruk gitu, ya, bangkit. Mulai ada rasa di sini keinginan ingin bersama denganmu. Dia udah kehilangan kepercayaan, guys, sama pasangannya di masa lalu. Ya. Dia ingin memperjuangkanmu nih. Jauh di lubuk hatinya dia ingin memperjuangkanmu, ataupun jauh di lubuk hatinya kaulah masih kekasihku, ya. Nah, tapi di sini guys,
kadang-kadang keburukannya datang lagi. Keburukannya datang lagi, niat-niat yang kurang baik lah, ataupun apapun itu ya, niatnya yang mungkin ya hampir nggak jauh beda mungkin ya. Kalau dia kecewa itu bahaya juga ya, takutnya nanti dia itu jadi lebih kembali ke dunianya yang hitam kelam gitu, yang dia kebawa lagi sama pergaulan-pergaulan gitu yang nggak baik ya. Makanya kenapa dia pengen balik lagi, dia nggak mau balik lagi ke rute-rute yang dimana dia lagi breakdown gitu guys, yang kalau nggak ada kalian nanti bisa kambuh lagi di kebiasaan lamanya. Menurut dia, aku tuh udah segini tuh udah alhamdulillah katanya, segini juga gitu ya, udah lumayan bisa mereda gitu. Biasanya dia lebih jahat dari apa yang kamu kira ya. Dia tuh sayang sama kamu guys, kamu tuh jadi bintang di hatinya gitu. Yang kamu tahu nggak kalau aku tuh sayang banget, kamu tahu nggak, kamu tuh seseorang yang aku cintai selama ini, aku udah lama banget menyimpan perasaan ini sama kamu, katanya gitu. Terus dia udah membicarakan ini jauh-jauh ya sama seseorang mungkin yang punya kapasitas spiritual ataupun paranormal lah apalah gitu ya. Dia udah curhat sama seseorang itu, dan mungkin dia minta persetujuan gitu ya dari guru-gurunya kayak gitu, dari saudara-saudaranya, ataupun dari orang yang dia percaya gitu ya. Dalam kesendiriannya dia berpikir, aku harus tenang, aku harus tenang. Kenapa dia pergi? Mungkin dia nggak suka dengan energi aku yang di sini katanya banyak ngomong, aku yang di sini suka overthinking, yang akhirnya kesinggungan gitu. Kalian tersinggung dengan kata-katanya di sini, ataupun dia menghadirkan orang ketiga, tuh kan. Ada dua pilihan, tapi dia nggak seimbang ketika kamu pergi. Ketika kamu masih sama dia masih sama orang lain gitu. Jadi dia bisa seimbang aja. Karena kaliannya nggak tahu. Nah, ketika kaliannya udah tahu, udah ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu ibaratnya ya. Ataupun kalian merasa ada yang beda gitu. Dia nggak seimbang. Dia nggak seimbang. Mungkin di sini kalian bisa memberikan semangat, ataupun kalian memberikan sesuatu hal di sini yang menghasilkan buat dia gitu. Ya, ataupun kalian di sini menurut dia kalian adalah orang yang terbaik dibandingin orang-orang yang pernah deket sama dia, karena kalian yang ngerti sama dia. Kalian adalah orang yang bijaksana, kalian selalu membantu dia dalam kesulitan seperti itu ya. Emang di sini dia mulai mencari arti dari kehadiran kamu di sini. Dan dia nggak mau lagi sampai kehilangan kamu yang kedua kali, ketiga kalinya, atau beberapa kalinya. Karena ini energi yang masih putus nyambung gitu ya. Kalian udah masuk ke dunianya dia, ataupun di sini ketika kalian akan meninggalkan dia, ketika kalian sudah tidak terkoneksi lagi, dunia ini akan mendatangimu. Jujur ya, ini mengganggu konsentrasi kamu sampai kamu bisa pelupa juga. Kamu ingin keluar dari sana, dari koneksi ini gitu ya, karena kamu merasa aku udah lelah gitu ya. Kalian adalah orang yang mempunyai kekuatan dalam ya, kalian independen lah orangnya ya, bergerak sendiri, berdiri sendiri di atas kaki kamu sendiri. Nah, sementara energi di luar sana itu terobsesi banget sama kamu sampai overthinking ya. Sampai nggak bisa gimana caranya supaya mendapatkan kembali hatimu di sini ya. Itu untuk energi yang sedang dia rasakan gitu. Dia sadar kalau dia itu sebetulnya udah bikin kalian sedih di sini ya. Kamu udah pernah marahin juga dia gitu. Dianya juga ngerasa ke-trigger juga, ngerasa dia ya nggak mau bikin masalah lagi sama kamu gitu. Kamu diomelin lagi. Dia biasa diomelin nggak mau. Ternyata diomelin sama kamu takut ya. Oke, di sini ada Knight of Wands, dia akan memperjuangkanmu apapun yang terjadi. Kayak gitu ya. Seperti apapun keadaanmu, kata dia akan selalu ada hadir untuk kamu. Kapanpun kamu mau ketemu, dia mau ketemu kamu. Dia nggak akan bilang enggak kalau kamu udah benar-benar sudah memaafkan gitu. Cuman kamu tahu sendiri kan,
Kayak gimana kalau kamu lagi marah lama banget sedihnya ya kan, bisa berhari-hari, bisa nangis di pojokan, bisa sebulan 2 bulan baru kamu bisa nerima yang apa yang terjadi kayak gitu ya. Coba di kartu yang sebelah sininya lagi ya. Ini tentang perasaanmu, tentang jiwamu di sini ya. Dia akan berubah katanya demi kamu yang sangat berharga buatnya, karena cuman kamu yang sayang dia, tulus banget menyayangi dia. Dia nggak seimbang guys kalau nggak ada kamu ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak manusia ya. Kalau kesalahan mah semua orang juga punya kesalahan ya. Biarkan kesalahan itu menjadi satu kebaikan. Setiap keburukan itu membawa kebaikan pada akhirnya ya. Kalau nggak ada keburukan, mana kita bisa ngebedain mana yang baik dan enggak. Oke, apa lagi? Ya, tentang keuangan di sini. Keuanganmu akan baik-baik saja. Ada Wheel of Fortune, keberuntungan lagi berpihak kepada kamu, Virgo. Ya. Jangan sedih-sedihan, jangan lama-lamaan ya. Jangan punung kamu, Virgo. Nah, di sini ya, ada seseorang di sini yang akan memperjuangkanmu seperti sama dengan yang tadi. Dan di sini juga alam semesta menuntutmu untuk kerja keras ya. Mempertahankan eksistensi finansial, karena keberuntungan ini tidak akan lama. Akan ada keberuntungan yang cepat kembali ke kamu yang udah ngerasa, kakak aku tuh lagi ada masalah keuangan kak, gimana kak, ini masih ngerasa bingung gitu, nggak percaya sama dirinya, padahal Tuhan sudah banyak memberikan peluang-peluang yang belum mungkin. Kalian masih menyeimbangkan perasaan juga pikiran, hati dulu atau pikiran dulu atau jiwa dulu. Di sini kan ada yang bingung ya. Ternyata di sini adalah finansial dulu. Ya. Sejauh apapun kalian pergi, kalian masih bersinar, masih punya sinar yang sempurna, yang berkilau di kejauhan ya. Menurut orang tersebut gitu. Kamu selalu hadir di dalam pikirannya, tahu nggak? Kalau di film kartun tau nggak, kalau yang kejeduk ya kepalanya itu ada bintang-bintang di kepalanya, itu bintang-bintang itu kamu, bintang-bintang di kepalanya karena pusing gitu ya. Kamu masih bersinar, kamu masih dunianya yang selalu dia pikirkan siang dan malam, dan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ketika ingat kamu, dia tuh senyum-senyum sendiri ya. Betapa baiknya kamu tuh kan. Kenapa setelah perpisahan ini dia mulai berpikir arah dan tujuannya tuh mau kemana ya. Dia memilih 2 pilihan nih. Hidup ini gak selamanya mulus, gak selamanya kita ada ya. Kita gak pernah tahu yang namanya kita nanti sama siapa, kita sama yang ini dulu, yang itu dulu gitu kan, sedang berpikir ya. Nah di sini seseorang tersebut mencoba untuk tidak mau lagi mendengar apapun dari orang-orang, misalnya ngomongin kamu tuh orangnya gini kak, dia nggak akan dengerin itu. Ataupun dia pernah berpikir negatif tentang kamu, dia nggak mau lagi punya pikiran negatif tentang kamu. Ternyata kamu itu nggak seburuk apa yang dia pikirkan. Nah terus dia juga nggak mau berhubungan lagi sama teman-temannya atau siapapun itu yang toksik ya, cinta bersegi-segi mungkin ya. Dia sudah mulai membandingkan antara kamu dengan dia. Sejauh mana nih ya. Dia akan keluar dari siklus lama, atau mungkin di sini dia sudah punya pasangan ya, tapi masih belum resmi gitu, masih dalam tahap memilih siapa yang nanti yang akan hidup sama dia gitu. Di sini dia akan mengambil keputusan yang keputusannya itu resmi ya, meresmikan keputusannya dan mengambil jalan untuk bisa bersama dengan kamu gitu, karena dia ingin keluar dari rasa sakit. Jadi dia punya pasangan tapi belum sah berpisah gitu. Tapi lukanya itu belum ibaratnya gini, dia membawa luka. Jadi saya sarankan di sini ya. Kalau misalnya kalian ini di sini sudah pernah menikah tapi belum bercerai gitu ya, hampir beberapa tahun lah ya, ada yang 3 tahun, 4 tahun gitu. Kalau menurut aku energi itu mesti diputus dulu gitu. Terserah kalian jodoh apa enggak lagi ya sama mantanmu di sini, tapi kan di sini kalian harus membersihkan energi dari siklus karma. Kalau misalnya kalian belum berpisah dengan pasangan sahmu ya, otomatis yang datang itu yang begitu lagi. Si A lagi.
yang nipu lagi, yang nipu lagi, yang nipu lagi itu. Ya, jadi nggak ada yang benar akhirnya. Itu saran aku, karena aku ngalamin, ya. Nah, kalian harus memutuskan hubungan dengan mantanmu yang dulu, entah itu putus dalam sebuah kata atau jelas gitu, ataupun di sini yang udah pernah menikah harus punya kelegalitasan gitu, supaya energi yang baru masuk. Kalau belum beres nih, biasanya yang datang yang egois lagi, ya. Yang datang yang manipulatif lagi, yang dianya itu pemurung, dianya yang salah lagi memilih gitu. Yang datang yang bikin kalian sedih lagi gitu, ya. Jadi harus ada di situ, ya, kelegalitasnya itu penting, ya. Supaya apa? Supaya di sini membawa sesuatu perubahan yang lebih baik, bertransformasi. Jangan takut melangkah. Kita lihat aja nih apa yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu hal yang positif. Kalau memang ini baik nih, dalam ya kita nggak, misalnya ya 3 bulan nggak ada nafkah lahir batin, ya udah selesai lah menurut agama. Apalagi udah 2 tahun 3 tahun, mungkin di sini harus mengambil keputusan yang kuat, ya. Nah, di sini kalian berdiri sama orang yang cukup egois tadi gitu, ya. Jangan sampai hadir nih yang seperti ini lagi. Jadi kalian harus menutup siklus lama, ya. Kalau memang misalnya kalian di sini ada kesedihan, ada kebingungan, mungkin energi yang lama belum selesai. Jadi jangan takut melangkah juga. Semoga ini menjadi jalan yang terbaik untuk kamu, ya. Masalah kita balik lagi dan enggak, itu biar Tuhan yang menyelesaikannya. Kita hanya manusia biasa yang berusaha di sini, ya. Yang punya keinginan ingin segera melakukan niat yang baik dipercepat, ya. Mudah-mudahan kalian dibukakan rezekinya, karena di sini ada hubungan spiritual. Entah pun kalian misalnya balik lagi ke mantan kalian yang masih gitu punya hubungan suami istri, suratnya masih suami istri, tapi kalian di sini belum move on, ini nanti mengganggu juga untuk kinerjamu, pikiranmu, jiwamu, ini sangat berpengaruh. Kita bercerai aja dulu gitu. Kalau memang balik lagi ya balik lagi. Tapi di sini nanti yang di sana juga kesusahan energinya, yang di sini juga kelelahan gitu. Jadi kita harus kembali lagi menjadi seseorang yang baru dilahirkan dengan apa? Dengan melegalitaskan hak yang harus kita dapatkan, hak hidup baru, ya, hak dengan status baru. Oke, the bottom of the deck-nya di sini, ya. Berjalanlah selangkah demi selangkah lebih baik daripada kalian tidak melangkah sama sekali, dalam artian apapun keputusanmu yang engkau ambil akan membawa perubahan yang baik, ya. Jangan takut melakukan sesuatu hal yang positif. Jika memang itu betul bagus untuk kehidupanmu, kenapa enggak? Ya, setelah mengimbang-imbang, kalian di sini adalah mengikuti alur cerita ini, karena The High Priestess bicara tentang kalian harus tegas mengambil keputusan yang mungkin tadi sudah saya sampaikan gitu, ya. Siapapun, mau itu misalnya mantan suami, mantan istri, mantan pacar gitu, ya. Kalau memang kalian nggak bisa ketemu dan biar dia nggak ngejar kamu, bilang kamu putus aja. Terus di sini kalau memang yang masih punya ikatan masih suami istri, kalau dianya nggak bener gitu, kalau dianya nggak nafkahin kamu, nggak peduli sama kamu, kalian ambil langkah dulu. Terserah, jodoh itu Tuhan yang ngatur. Tapi di sini kita harus membersihkan dulu energi. Energi ini bisa mengganggu kalau nggak dibersihkan, ya. Ternyata, ya, karena sesuai dengan pengalaman saya, banyak masalah yang datang karena kita masih berada di energi yang lama. Nah gitu. Coba kita hidup lebih baik lagi deh. Bener nggak ini kalau kita misalnya mengambil langkah kecil ini ada perubahan? Ya ada dong perubahannya, insya Allah, ya. Karena ada ikhtiar. Nih, kakak aku belum ada biayanya, kak, aku masih ngumpul-ngumpul. Yang penting niat aja dulu, ini memang baik untuk kamu, ya. Karena ketika tidak ada kesepakatan, kalian akan kelelahan sendiri akhirnya, ya. Kita tahu bahwa yang terbaik itu kita sendiri yang menentukan langkah. Tuhan mengikuti apa yang kamu mau gitu, ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatu hal yang kalian hendak akan melanjutkan sesuatu ini, rencana ini gitu, ya. Kembali kepada perubahan-perubahan itu juga. Ada perubahan nggak yang kalian lakukan? Kalau ada perubahan yang kalian lakukan, akan ada perubahan yang datang, ya. Kayak gitu, ya. Setiap apa yang kita lakukan, lihat sekelilingmu. Ada perubahan nggak di antara perubahan yang sedang kamu lakukan itu, ya. Kalau kita nggak ngerubah, Tuhan mau ngerubah kamunya gimana, ya. Gitu. Kalau misalnya gini, kalian misalnya kepanasan nih, kalian mencari tempat berteduh. Kalian teduh nggak? Teduh.
Karena ada perjalanan, ada langkah menuju keteduhan tadi. Setiap hal yang kita lakukan ada effort. Yang baik akan baik, yang bagus akan bagus. Kalau memang ini niatnya baik, tanpa ada konflik, saling terbuka, saling silaturahmi. Yang penting adalah di sini keterbukaannya adalah kekeluargaan ya. Jangan ada dendam-dendaman, jangan ada kesel-keselan. Kalau memang ada urusan utang piutang ya diselesaikan. Kalau misalnya ada urusan-urusan yang lain bisa menyusul ya. Yang penting di sini saling membebaskan. Kalian pengen kebebasan, lakukan cara-cara untuk keluar dari keterpurukan menuju kebebasan. Ya, sama-sama menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini penting kelegalitasan sesuatu itu. Kalau misalnya kita secara agama berpisah ya, tapi belum secara hukum belum, kita jadi terombang-ambing guys. Itu yang aku rasakan ya. Semoga perjalanan ini diwujudkan, apapun ya, dimudahkan, terlepas dari apapun yang terjadi, jodoh dan tidak. Yang penting kita punya niat baik, pasti jalannya akan terbuka dengan baik. Kenapa? Karena banyak rezeki yang ketutup akan kebuka guys. Seperti itu. Oke. Kita lihat inisial nama dulu ya. Mungkin di sini ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh inisial namanya. Gini ya, ada huruf T, lilinnya udah mati sih sebetulnya. Ada cinta lama yang udah mati juga, udah nggak ada rasa. Kakak aku udah nggak ada rasa sama dia, kayak gitu ya. Oke, di sini ada T, B, E, S ya. Terus ada D, ada U, ada Y, ada R, ada O. Apa lagi? Ada I, ada N, ada F. Oke. Ada rezeki yang banyak yang akan hadir kepada kehidupanmu di bulan September ya. Kamu the best katanya. You are the best part of me. Kamu udah yang terbaik menurut dia. Kamu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Kamu udah jadi bagian yang terbaik, terpenting dalam hidupnya selama ini. Kamu tuh yang diturunkan oleh Tuhan ke dunia itu yang benar-benar seseorang yang terbaik katanya ya dalam segala situasi. Oke. Ada yang ingin punya silaturahmi sama kamu tuh, kayak ingin jadi keluarganya gitu. Kayak ada seseorang di sini yang ingin bersilaturahmi, ingin mengajakmu ke rumahnya, ataupun kamu ingin mengajak seseorang ke rumah kamu. Dan ada seseorang di sini yang ingin jadi saudaranya kamu, ataupun kamu ingin seseorang yang kamu sayangi itu menjadi bagian yang terbaik dalam hidupmu, ataupun salah satu di antara kalian itu masing-masing udah ngerasa kayak family, kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada yang lagi batuk kayaknya ya, lagi batuk cinta gitu. Batuk cinta suaranya beda ya, di batin di gitu ya. Ada yang sakit gitu, sakit ya dadanya ya, saking batuk ya, saking kangen mungkin ditahan ya. Terus apa lagi? Ada yang akan lari ke kamu, berlari. Tadinya dia itu lambat banget ya, nggak pernah ngegubris kamu, nggak pernah dengerin kamu. Sekarang lebih cepat gitu, mikirnya yang lebih cepat, asalnya lelet jadi cepat mikirnya. Tadinya cuekin kamu, dia sekarang udah mulai enggak, kayak gitu ya. Yang mungkin karena dia sibuk banget ya, ngurusin hidupnya, ngurusin segala sesuatu gitu ya. Dia mulai peduli sama kamu gitu ya. Terus kamu adalah seseorang yang udah masuk ke dalam hatinya, kata dia. Jadi dia nggak sengaja juga kenal kamu, nggak sengaja juga ngedate sama kamu. Tiba-tiba kamu masuk aja ke dalam hatinya, dan dia itu ngerasa bahwa kamu udah masuk ke dalam hati aku. Kamu jangan seenaknya pergi aja gitu. Kamu belum pamit udah pergi. Kayak gitu. Kamu kalau misalnya ada apa-apa pergi gitu ya tanpa pamit, ataupun seseorang yang udah kecarian nyariin kamu, yang udah ngerasa cinta sama kamu gitu ya, di sini gak sengaja juga tiba-tiba dia ngerasa kehilangan kamu, mungkin karena dia mencintai kamu, ataupun sebaliknya kamu yang tiba-tiba kenal sama seseorang di sini yang selalu bersama, nggak sengaja juga dia masuk ke hati kamu gitu.
ternyata ketika dia nggak ada ataupun kalian nggak ada tuh sama-sama kecarian, sama-sama kangen, ada kehilangannya di antara kalian berdua lah gitu ya. Mungkin karena udah ada kesamaan, ada cerita-cerita, ada sejarahnya juga. Kalian bukan orang yang selama 1 tahun 2 tahun bersama, mungkin kalian kenal dari kecil atau apa gitu ya. Ataupun di sini kalian yang belum bisa keluar dari energi mantannya, mantan suami, mantan istri gitu ya, yang masih punya hubungan di sini ada masih resmi gitu, belum bisa bercerai gitu, karena mungkin ada sesuatu hal di sini, ada sejarah. Kalau menurut aku ya, yang tadi udah diceritain ya, kita harus jangan takut melangkah apapun yang terjadi. Kalau memang ini adalah kehendaknya gitu ya, kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan Tuhan akan mengikuti jalan apa yang sedang kamu cari gitu. Nah, kalaupun misalnya ini yang terbaik, akan dimudahkan juga dalam prosesnya kayak gitu ya. Oke, pokoknya intinya jangan takut merubah situasi. Kita lihat situasi itu akan merubah kita enggak, karena gini, kalau kita merubah situasi, situasi itu akan merubah kita. Nah gitu ya. Oke, terus menurut kata-kata ini, kamu katanya harus tabah dalam menjalani hidup, jangan mudah putus asa katanya ya, karena Tuhan itu selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Katanya kamu adalah orang yang baik, kamu suka berbagi ya, suka bersedekah, Tuhan pun akan selalu ada hadir di sampingmu kayak gitu ya. Oke, gitu aja untuk zodiak Virgo. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kalian bisa tercerahkan, semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan rezekinya kalian ya. Makasih udah nonton videonya Virgo. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Virgo selanjutnya. Dadah.